Halo, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Adalah sebuah kebahagiaan besar bagi saya untuk bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya pada hari ini. Nah, untuk video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang betapa pentingnya dampak lingkungan pergaulan kita dalam upaya kita untuk bisa mencapai tujuan atau mimpi-mimpi hidup kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Tahun 1931, sepasang suami istri yang bernama Winthrop Kellogg dan istrinya yang bernama Luella melakukan sebuah penelitian, di mana dalam penelitian mereka ini melibatkan seekor bayi betina simpanse yang bernama Gua, di mana Gua dibesarkan di rumah mereka sendiri bersama dengan putra kandung mereka sendiri yang bernama Donald, dengan tujuan untuk melihat apa yang akan terjadi jika bayi simpanse dibesarkan bersama-sama dengan seorang anak manusia. Awal penelitian menunjukkan tanda-tanda yang baik, di mana bayi simpanse mulai bisa mengikuti perintah yang mereka berikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka, di mana setelah kurang lebih 9 bulan melakukan penelitian, bayi simpanse Gua tetap tidak bisa bersuara atau bergelagat seperti layaknya manusia sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sedangkan putra kandung mereka Donald mulai bersuara dan bergerak atau bertingkah layaknya seekor bayi simpanse. Nah, dari ilustrasi tadi kita bisa lihat bahwa lingkungan pergaulan kita memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemampuan kita dalam mencapai apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Sebab kita cenderung akan berpikir, kita cenderung akan percaya, dan kita cenderung akan bertindak sama dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan pergaulan kita. Atau dengan kata lain, dengan siapa kita menghabiskan waktu, dengan siapa kita berteman, akan sangat menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita akan menentukan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini akan menentukan tindakan kita, dan tindakan kita yang kita lakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan yang bisa menentukan masa depan kita. Mari kita lihat sedikit lebih detail tentang hal ini. Mungkin kita sama-sama pernah mendengar nasihat atau kata-kata berikut. Jangan pilih-pilih teman, atau berteman itu dengan siapa saja, it's okay. Namun apakah betul demikian? Apakah betul bahwa teman itu jangan kita pilih-pilih? Apakah betul bahwa kita berteman dengan siapa saja akan memberikan hasil yang sama? Coba kita ibaratkan diri kita itu seperti sebuah box dengan kapasitas tertentu, di mana box ini kita bisa isi dengan makanan, kita bisa isi dengan mainan, kita bisa isi dengan buku misalnya, atau bahkan kita isi dengan sepatu. Apa yang kita prioritaskan untuk kita masukkan ke dalam box ini akan menentukan fungsi atau jadi apa box ini. Entah ini akan menjadi box makanan, menjadi box mainan, menjadi box buku, atau bahkan menjadi box sepatu. Sama dengan lingkungan pergaulan kita. Apabila kita masuk dalam sebuah lingkungan pergaulan yang positif, di mana di dalamnya berisi orang-orang dengan visi yang sama, dengan goal yang sama, orang-orang yang saling mendukung, saling memotivasi, orang-orang yang optimis, orang-orang yang berpandangan luas ke depan, berpandangan luas, maka lingkungan pergaulan ini akan membantu kita menjadi apa yang seharusnya kita capai. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam sebuah lingkungan pergaulan yang negatif, yang di dalamnya berisi orang-orang yang punya pandangan yang sempit, yang tidak punya tujuan hidup yang jelas, yang pesimistis, bahkan tidak saling mendukung untuk kemajuan temannya, maka lingkungan ini adalah lingkungan yang berisi orang-orang toksik atau orang-orang racun, di mana bergaul dengan mereka membawa kita tidak kemana-mana. Kita tetap di tempat, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang seharusnya kita capai dalam hidup. This kind of toxic friend bahkan lebih berbahaya daripada musuh kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah spending time atau menghabiskan waktu bersama-sama dengan musuh kita sering-sering, sehingga kita tidak jadi seperti mereka. Tapi with this toxic friend, we love to be around them. Kita suka bersama-sama mereka, walaupun deep inside kita tahu bahwa ini tidak baik. Kita tahu bahwa kebersamaan dengan teman-teman seperti ini tidak akan membawa kita untuk mencapai apa yang seharusnya kita capai dalam hidup. Namun kita takut untuk bertindak, kita takut untuk berubah. Kenapa? Karena kita takut kehilangan persahabatan dengan mereka. Seperti kisah seekor anak singa yang kehilangan ibu dan ayahnya karena terbunuh.
tumbuh sebatang kara, sendirian dan ketakutan, akhirnya anak singa ini diselamatkan oleh seekor induk domba yang karena kasihan mengangkatnya seperti anak, dan singkat kata mereka hidup dalam satu keluarga. Anak singa ini pun tumbuh menjadi singa dewasa yang masih tetap bergaul di dalam lingkungan saudara-saudaranya domba lainnya. Dia bahkan berperilaku dan bersuara seperti domba. Dia lupa jati dirinya sebenarnya dan tujuannya utama, bahwa dia harus menjadi seekor singa jantan yang perkasa. Sampai suatu hari datang singa lainnya yang dengan sadis membantai semua domba yang ada di situ. Melihat saudara-saudaranya mati dibantai oleh singa lainnya, singa ini lari ketakutan dan berteriak, bersuara bagaikan anak domba yang ketakutan. Melihat itu, singa yang tadinya membunuh teman-temannya atau saudara-saudaranya menjadi bingung dan berkata padanya, apa yang kau lakukan? Kamu ini kok bersuara seperti domba, padahal kamu adalah singa. Tapi dia tetap saja ketakutan dan terus berlari. Akhirnya dikejarlah dia sama singa yang satunya, dikejar. Lalu singa yang tadi membunuh saudara-saudaranya mengambil segumpal daging dari domba yang tadi dibunuh sama dia. Dimasukkannya ke dalam mulut anak singa ini yang sudah dewasa ini, dimasukkan ke mulutnya. Seketika itu juga ketika dia merasakan darah yang ada pada daging domba itu, terbukalah cakrawala pikirannya bahwa dia bukanlah domba, tapi dia adalah seekor singa jantan dewasa, di mana dia harus bertindak seperti layaknya singa. Sejak saat itu pun dia bersuara layaknya singa jantan yang seharusnya. Quality over quantity itu salah satu prinsip yang sangat saya pegang dan sangat saya percayai dalam pergaulan, di mana bagi saya lebih penting bagi kita untuk memiliki beberapa orang teman. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi teman-teman ini memiliki visi yang sama, memiliki goals yang sama, memiliki cara pandang yang sama, yang saling memotivasi dan mendukung kita dalam upaya kita untuk bisa mencapai apa yang betul-betul kita impikan. Daripada kita memiliki teman yang luar biasa banyak mungkin, tapi visi kita berbeda, mereka mungkin tidak mengerti kita, mereka tidak mendukung kita untuk menjadi apa yang harusnya kita capai, kita tidak akan kemana-mana. Sebab jangan lupa, dari ilustrasi yang tadi kita sudah lihat, tampak bahwa lingkungan pergaulan kita, dengan siapa kita berteman, jauh lebih powerful dampaknya daripada bakat, talenta, atau jati diri kita sendiri. Terkadang kita lupa siapa kita lupa kita harus jadi apa, hanya karena kita nyaman dalam sebuah lingkungan pergaulan. Padahal mungkin lingkungan pergaulan itu tidak membawa kita kemana-mana, tidak mengantar kita ke mimpi kita yang besar. Itulah mungkin sebabnya Dan Pena mengatakan bahwa show me your friend and I will show you your future. Mungkin kedengarannya angkuh, tapi itu apa adanya. Pertemanan berdampak pada masa depan kita. Saya sangat suka dengan olahraga yang melibatkan tim atau tim sport ya. Kenapa? Karena menurut saya tim sport ini merupakan salah satu contoh atau ilustrasi yang bisa kita lihat bagaimana sekumpulan orang dengan visi dan tujuan yang sama saling mendukung bahu-membahu untuk bisa mencapai tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan bersama, goals bersama. Nah, bisa dirasakan kalau kita ada dalam satu lingkungan pergaulan yang isinya adalah orang-orang yang saling mendukung seperti itu, adrenalinnya beda. Saya punya satu cuplikan yang mungkin bisa memacu adrenalin teman-teman setelah melihatnya. Yuk kita lihat. Hey, listen to me now. There's 3 stages to this game. You play, you compete, and lethal. When you're a kid, you play. You play because you love this game. You love the game of football. Then you start learning fundamentals. You start learning technique. You start learning how to compete and how to win. Now the third stage, not everybody gets to the third stage. Not everybody gets to be lethal. But when you get a group of guys, a team like this, that loves one another, that plays for one another, that's lethal. When you go into every game and know that you got a chance to win, no matter what the circumstances, you will find a way to win. That's lethal. So all season long we played, we competed, and tonight we are lethal. We don't take 1, 2, 3, win. We always play to win. 1, 2, 3, 4, win, 4, 5, 6, win, 9, win, 1, 2, 3, 1, 2, 3, win. Come on.
Bisa dirasakan kan adrenalinnya, powernya. Bagaimana rasanya ketika kita dalam satu lingkungan pergaulan yang isinya adalah orang-orang yang saling mendukung, saling support. Saya percaya lingkungan pergaulan seperti itu akan sangat membantu kita untuk bisa mencapai apa yang betul-betul kita inginkan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang, di like, dan tolong di share ke 2 atau 3 orang terdekat dari teman-teman. Mana tahu dari mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung di dalam video ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya, and I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.